Halo everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Biolog Tiffany Pauto, merupakan mahasiswi dari Universitas Dian Nusantara Jakarta, Prodi Ilmu Komunikasi. Oke, kali ini aku ingin mempresentasikan jawabanku dari pertanyaan yang sudah diberikan oleh dosen dari mata kuliah Teori Komunikasi, yaitu Kak Kaulansari MIKOM. Nah, untuk soal yang pertama itu adalah sebutkan apa itu teori komunikasi massa menurut salah satu ahli dan menurut Anda. Dan soal yang kedua adalah sebutkan teori-teori yang terdapat dalam komunikasi massa minimal 5 dan berikan contohnya. Untuk soal yang pertama, aku mengambil pengertian dari salah satu ahli tentang komunikasi massa, yaitu menurut Bittner. Komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa yang ditunjukkan oleh sejumlah besar orang. Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa komunikasi massa itu harus menggunakan media massa. Jadi, sekalipun komunikasi itu disampaikan kepada halayak banyak, misalnya seperti pertemuan atau penyampaian informasi di lapangan luas atau yang dihadiri oleh banyak orang, jika tidak menggunakan media massa, maka itu bukanlah komunikasi massa. Nah, untuk menurut pandanganku sendiri, itu komunikasi massa ialah pesan yang disampaikan kepada halayak yang relatif besar, dan penyampaian pesan tersebut dilakukan secara terbuka melalui media massa. Sebenarnya sama aja sih menurut Bittner. Kenapa juga aku pilih menurut pandangku sendiri seperti ini? Ya karena komunikasi massa itu ya disampaikannya itu melalui media massa seperti itu. Nah, untuk soal selanjutnya, adapun teori-teori yang terdapat dalam komunikasi massa antara lain, yang pertama ada teori spiral keheningan atau spiral of silence theory. Nah, teori ini menggambarkan efek media terhadap pembentukan opini publik dan pola perilaku demokratis. Mengacu pada kata spiral of silence, bagaimana orang-orang yang cenderung untuk tetap diam ketika mereka merasa pendapatnya merupakan minoritas. Nah, minoritas di sini itu ialah sebagian kecil orang gitu kan. Kebalikannya dari mayoritas, kalau mayoritas itu sebagian besar orang. Jadi seperti itu. Nah, sebagai contoh misalnya Mira dan teman-temannya mengadakan acara nongkrong atau ya bertemu gitu ya kan sama teman-temannya SMA-nya. Jadi lalu sebelum mereka nongkrong, mereka melakukan polling suara guna menentukan tempat nongkrong untuk mereka bertemu atau mereka berkumpul. Nah, jadi ada 2 tempat gitu. Yang pertama ada di kedai kopi dan yang kedua ada di restoran biasa. Nah, Mira memilih untuk bertemu di restoran biasa saja, tetapi temannya yang lain memilih untuk bertemu atau nongkrong di kedai kopi. Nah, Mira mempunyai alasan mengapa ia tidak mempunyai pilihan yang sejalan dengan temannya, yaitu karena Mira tidak suka minum kopi dan tidak bisa minum kopi. Sedangkan yang tentunya itu di kedai kopi itu adalah kebanyakan minuman yang olahan dari kopi, walaupun memang ada beberapa, cuman Mira pengennya tuh nongkrongnya tuh di restoran biasa. Akhirnya karena teman-temannya yang lain lebih banyak memilih untuk di kedai kopi saja, akhirnya Mira kalah dari polling suara karena hanya Mira sendiri yang memilih untuk bertemu di restoran biasa, dan akhirnya Mira memilih untuk diam dan terpaksa mengikuti suara yang paling banyak, yaitu bertemu di kedai kopi. Jadi Mira ini adalah pihak minoritas karena hanya dia sendiri yang memilih untuk di restoran biasa, sedangkan untuk mayoritasnya itu adalah teman-temannya yang lebih banyak memilih untuk bertemu di kedai kopi, seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya adalah teori imperialisme budaya atau cultural imperialism theory. Nah, teori ini berasal dari teori sekaligus bukti awal mengenai peran media dalam pembangunan nasional. Teori ini berpandangan bahwa media dapat membantu modernisasi
Dengan memperkenalkan nilai-nilai barat dilakukan dengan mengorbankan nilai-nilai tradisional dan hilangnya keaslian budaya lokal. Misalnya seperti orang-orang setiap hari menonton televisi atau media lainnya yang berisikan budaya luar atau budaya barat. Maka lambat laun masyarakat akan terpengaruh dengan budaya luar sehingga menyebabkan hilangnya nilai-nilai budaya dari negara kita sendiri. Seperti itu. Untuk teori selanjutnya adalah teori sosial kognitif atau sosial kognitif teori. Teori ini menitik beratkan pada bagaimana dan mengapa orang-orang cenderung untuk meniru apa yang dilihat melalui media. Ini adalah teori yang fokus pada kapasitas kita untuk belajar dengan mengalaminya secara langsung. Nah, sebagai contoh, beberapa tahun lalu ada sebuah tren mengenai mewarnai rambut hanya dengan sebagian depannya saja. Nah, tren ini dimulai dari gaya stylish rambut yang dimiliki oleh Billie Eilish yang merupakan public figure dari luar negeri. Nah, para fans Billie Eilish ini, khususnya yang ada di Indonesia, mengikuti gaya rambut yang dimiliki oleh si Billie ini, dan tak sedikit pula orang-orang yang lain mulai mengikuti dengan mewarnai rambutnya seperti Billie. Walaupun ia bukanlah fans dari Billie karena melihat beberapa orang yang menerapkan tren tersebut dan merasa itu merupakan style yang bagus. Jadi sehingga banyak orang-orang yang ikut mewarnai rambutnya mirip dengan Billie. Jadi orang melihat gaya stylish atau meniru gaya stylish dari si Billie ini bisa melalui media, entah itu Instagramnya atau media-media lain. Jadi seperti itu. Jadi orang-orang cenderung meniru apa yang menjadi gaya style dari Billie ini, seperti itu. Nah, untuk teori selanjutnya ada teori pengembangan atau cultivation theory. Nah, penelitian ini untuk mengkaji apakah dan bagaimana menonton televisi dapat mempengaruhi ide atau gagasan pemirsa mengenai dunia. Sebagai contoh misalnya, jika kita menonton acara kriminal yang mengungkapkan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh beberapa oknum di luar sana, maka akan muncul perasaan yang tidak biasa. Nah, kita mungkin akan beranggapan bahwa harus berhati-hati ketika berjalan kaki seorang diri, mana tahu kita yang akan menjadi korban kejahatan selanjutnya, seperti itu. Jadi setelah menonton acara kriminal tersebut, kita jadi merasa agak takut kalau kita keluar jalan sendiri gitu ya kan, mana tahu di luar sana kita yang menjadi korban dari kejahatan tersebut. Ya semoga saja sih tidak ya. Nah, untuk yang terakhir itu adalah teori dua tahap atau two-step flow theory. Nah, teori ini menyatakan bahwa ide-ide seringkali datang dari radio dan surat kabar yang kemudian ditangkap oleh opinion leader. Setelah itu, ide-ide tersebut diberitahukan pada para penduduk lain yang tidak mendengar berita tersebut secara langsung. Misalnya seperti ini. Misalnya Bella mendengarkan radio, dan radio itu menjelaskan bahwasanya sedang ada diskon nih di salah satu mall dari salah satu brand yang ada di mall tersebut misalnya. Nah, Bella ini memberitahu kepada sepupunya bahwasanya di mall ini ada diskon loh, diskon produk ini loh, yuk kita datang yuk ke sana. Jadi seperti itu. Jadi penyampaian informasi yang Bella dapat disampaikan kembali kepada orang lain, seperti itu. Nah, contohnya seperti tadi. Oke. Ini sudah cukup penjelasan yang sudah aku berikan. Semoga penjelasan ini dapat dipahami dan mudah dimengerti. Oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.